Julian Fernando Casablancas. Dilahirkan tanggal 23 Agustus tahun 1978, ia adalah seorang penyanyi Amerika, paling dikenal sebagai vokalis utama dan penulis lagu utama dari band rock The Strokes. Dia telah merilis 6 album studio sejak The Strokes didirikan pada tahun 1998. Julian Fernando Casablancas seorang putra pengusaha Amerika Spanyol John Casablancas, pendiri Elite Model Management, dan Jeanette Christiansen, model Denmark dan Miss 1965 Denmark yang kemudian menjadi seniman. Suami kedua ibunya, Sam Adokey, adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan Julian ke dunia musik. Ia memberikan Julian kecil sebuah album The Dur yang menjadi titik balik dari musik-musik pop yang ia dengarkan kala itu. Awal terbentuknya The Strokes, Casablancas bertemu basis masa depan Strokes Nikolai Freicher ketika mereka berusia 6 tahun, tumbuh remaja, Julian pun angkat koper dan bersekolah ke salah satu asrama paling tua di Swiss, yakni Institut Le Rosey. Di sana, ia bertemu dengan calon gitaris The Strokes, Albert Hammond, Jr. Beranjak SMA, Julian melanjutkan studi kembali ke Amerika Serikat, tepatnya ke New York dan bersekolah di Dwight School dengan dua rekan band Strokes masa depan lainnya, gitaris Nick Valenci dan drummer Fabrizio Moretti. Band ini mulai berlatih satu set 14 lagu yang termasuk Alone Together, Barely Legal, Last Nine, The Modern X, New York City Cops, Soma, Someday, Take It or Leave It, Is This It, dan Trying Your Luck. Band ini telah menerima pujian tertinggi untuk lagu Is This It, dan menguasai panggung untuk apa yang diharapkan orang untuk menyelamatkan rock di milenium baru. Meskipun beberapa orang akan berpendapat bahwa pernyataan seperti itu tidak masuk akal, The Strokes masih sangat diakui sebagai salah satu band garage rock paling berpengaruh di awal 2000-an, membuka jalan bagi banyak band alternatif baru yang akan datang. Setelah merilis 2 album lainnya dan beberapa tur besar, band ini beristirahat selama 5 tahun, kemudian kembali dengan album keempat mereka Angel pada tahun 2011. Mulai tanggal 14 Mei tahun 2019, The Strokes memberikan bocoran beberapa lagu baru, dimulai dengan The Adult Are Talking, live di The Wiltern Los Angeles, memberikan komentar bahwa ada kemungkinan bagi The Strokes untuk merilis album baru. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, di Brooklyn, mereka menampilkan Ode to the Mets. Band ini merilis album The New Abnormal pada April tahun 2020, meskipun pengerjaan album dimulai pada awal 2016. Album ini memenangkan Grammy Award pertama mereka, menerima penghargaan untuk Best Rock Album. Album ini mendapat ulasan positif dari para kritikus, menunjukkan bahwa band ini kembali dengan lebih matang dan kohesi yang lebih baik di antara rekan satu band. Sebagai artis solo, Casablancas berangkat dengan niat untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya, baik secara musik maupun lirik. Album solo Julian. Album solo pertamanya, Phrases for the Young terinspirasi oleh buku Oscar Wilde, Phrases and Philosophies for the Use of the Young, dirilis pada tanggal 2 November di Inggris dan tanggal 3 November tahun 2009, di Amerika Serikat. Direkam di Omaha, Nebraska, dan album ini sangat dipengaruhi oleh New Wave dan elektronika, dengan Casablancas menggunakan synthesizer untuk banyak lagu. The Voids. The Voids, sebelumnya dikenal sebagai Julian Casablancas dan The Voids, dibentuk pada tahun 2013. Bersama dengan Casablancas sebagai vokalis utama, band ini terdiri dari Jeremy, Birdo, Gritter dan Amir Yahmai pada gitar, Jack Berkovici pada bass, serta synthesizer Alex Charapetis pada drum dan perkusi, dan Jeff Kite pada keyboard. Band ini terikat oleh cinta timbal balik untuk musik yang kuat yang tidak mendapatkan banyak perhatian di media arus utama, yang diwujudkan dalam perusahaan rekaman. Julian, Cult Records, juga. Pada Juni tahun 2014, Casablancas mengumumkan dia akan merilis album debut Tyranny. Album ini dirilis pada labelnya sendiri Cult Records. Kolaborasi. Casablancas, bersama dengan The Strokes, mengisi vokal pada sampul, Mercy Mercy Me, The Ecology, milik Marvin Gaye dengan Joshua Homme pada drum dan Eddie Vedder pada vokal cadangan. Sampulnya dirilis pada tahun 2006 sebagai sisi B dari You Only Live Once. Casablancas juga mengisi gitar bass dan vokal latar pada Scare, milik Albert Hammond, Jr. Di album solonya Youth to Keep.
Dia kemudian memainkan gitar Casio dan memberikan vokal latar pada Sick, Sick, Sick oleh Queens of the Stone Age. Pada tahun 2008, ia merekam sebuah lagu dengan Santi Gold, kemudian dikenal sebagai Santo Gold, dan Pharrell dari NERD berjudul My Drive-Thru untuk kampanye iklan Converse. Selama fase solonya, ia merekam Boombox dengan Andy Samberg, Jormata Kone, dan Akiva Safer dari The Lonely Island untuk album debut 2009 mereka Incredibat, dan ditampilkan dalam SNL Digital Shot untuk lagu yang sama. Casablancas juga bekerja dengan Daft Punk di album 2013 Random Access Memories dengan menyumbangkan lirik, vokal, dan solo gitar untuk lagu mereka, Instant Crush. Album ini memenangkan penghargaan Grammy 2013 untuk album tahun ini, dengan Casablancas sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut. Kehidupan pribadi. Pada tahun 2005, Casablancas menikah dengan Juliette Jocelyn, yang merupakan asisten manajer The Strokes pada saat itu. Putra mereka, Carl, lahir pada Januari tahun 2010. Putra kedua mereka, Zephyr, lahir pada tanggal 27 Maret tahun 2015. Pasangan itu bercerai pada 2019. Casablancas telah mempertahankan gaya hidup total sejak 2009, menyatakan bahwa dia pernah mabuk selama 5 tahun, selama hari-hari minumnya. Dia adalah penggemar seumur hidup New York Mets. Politik. Sepanjang tahun 2010, Casablancas menjadi semakin vokal tentang kepentingan politiknya dan mengatakan bahwa propaganda siapapun yang paling keras menentukan popularitas dalam musik dan politik. Dia telah secara terbuka mengeksplorasi hubungan ini dalam karyanya dengan The Voice. Pada tanggal 10 Februari tahun 2020, The Strokes melakukan unjuk rasa konser dengan kandidat presiden 2020 dan Senator Vermont Bernie Sanders di Whitmore Center Arena di Durham, New Hampshire. The Strokes membawakan lagu mereka, New York City Cops, yang merupakan kritik terhadap penegakan hukum kota New York dan berisi lirik seperti, polisi kota New York, mereka tidak terlalu pintar. Pada musim semi 2021, Casablancas menunjukkan dukungannya terhadap gerakan boikot divestasi dan sanksi BDS. Pada tanggal 12 Juni tahun 2021, The Strokes mengadakan konser tatap muka di Irving Plaza New York untuk mendukung kandidat wali kota New York City Maya Wiley. Demikian seputar kisah kehidupan Julian Casablancas sang vokalis dan pentolan The Strokes. Terima kasih.